Dipindahkannya Laura Meizani Mawardi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur tanpa sepengetahuan Rasman Arif Nasution. Pihak yang sebelumnya dimintai tolong oleh Laura dan pihak yang berencana mengadopsinya membuat Rasman merasa heran dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dengan Laura. Di tengah kebingungan dan keheranan Rasman tersebut, pihak Humas Polres Jakarta Selatan bahkan Nikita Mirzani sendiri sudah angkat bicara terkait posisi Laura kini berada. Namun lantaran proses pemindahan tersebut tanpa berkoordinasi dengan dirinya, maka hari ini Rasman pun mendatangi Komnas HAM untuk mempertanyakan apa kepentingan dan urgensi pemindahan Laura dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan tanpa sepengetahuan dirinya yang sudah berniat untuk mengadopsi Laura. Benarkah Rasman menduga bahwa proses pemindahan Loli ada proses pembiusan terlebih dahulu? Seperti apa pula keterangan pihak Humas Polres Jakarta Selatan dan klarifikasi dari Nikita Mirzani terkait posisi Laura saat ini? Seperti apa pula persiapan istri Rasman yang telah menyiapkan kamar Laura jika jadi ia diadopsi oleh keluarga Rasman sebelum dewasa 4 bulan lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fakta yang mengejutkan kini sedang dihadapi Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel Bajideh sekaligus calon orang tua asuh untuk Laura Meizani Mawardi, putri Nikita Mirzani seterunya dalam kasus Fadel. Hasil kunjungan Rasman ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kemarin menemukan fakta janggal bahwa Laura sudah tidak lagi berada di Rumah Sakit Korps Bayangkara tersebut. Rasman pun mempertanyakan hal tersebut lantaran terjadi tanpa ada koordinasi dengan dirinya. Karena itu, siang hari tadi, Rasman pun mendatangi Komnas HAM untuk mempertanyakan apa kepentingan dan urgensi pemindahan Laura dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan tanpa sepengetahuan dirinya yang sudah berniat untuk mengadopsi Laura. Kami sudah diterima dengan baik. Kita benar-benar mengikuti prosedur yang ada dan kami merasakan ada semacam aroma persahabatan yang kental antara warga masyarakat dengan Komnas HAM. Karena itu setelah kami tadi mendaftar, kemudian diberitahu ke komisioner Komnas HAM, dan setelah itu kami diterima secara baik oleh Ibu Nisa dan Ibu Tri Handayani mewakili Komnas HAM hari ini terhadap pengaduan yang kami lakukan. Pengaduan tersebut tadinya sudah dituangkan secara lengkap lewat surat yang sudah di draft dan saya koreksi, yang di draft oleh Saudara Rahmat, dan termasuk juga kami serahkan dokumen-dokumen, voice note, video, dan lain-lain. Apa yang prinsip kami sampaikan? Yang prinsip kami sampaikan adalah sampai dengan hari ini, ya, siogianya, sewajarnya, sepatutnya bahwa Saudara Lani Ritonga selaku Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di bawah pimpinan Saudara Nahar itu harusnya menghubungi saya untuk menyampaikan progres penanganan dari Loli.
Dan itu yang sudah disepakati. Dan rekamannya ada. Ya. Jangan mereka mengira untuk meyakinkan Loli agar Loli mau pindah. Tidak ke rumah saya, tapi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pada saat itu Loli bereaksi. Karena dia bilang, "Om, saya tidak percaya lagi mendengar nama Polri." Saya bilang, "Tidak, nanti saya jelasin." Saya bilang, "Om, jangan percaya dengan orang-orang ini." Dan dia berani tunjuk hidung langsung. Dia bilang, "Ibu," dia tunjuk langsung si Rani, dengan pengasuh dia dari safe house, yang mengatakan bahwa seolah-olah dia di guidance. "Ibu tahu kan, Nikmir tidak pernah datang ketemu saya. Kalian tidak adil kepada saya. Orang lain bertelepon bisa, saya tidak bisa. Saya menghubungi Om Rasman tidak dikasih." Maksudnya apa? Dan mereka membenarkan bahwa benar Nikita Mirzani tidak pernah mendatangi Loli, tidak pernah bertelepon kepada Loli, termasuk saudaranya Edo, Lintang, Edwin atau siapapun termasuk pengacaranya. Kok tiba-tiba kemarin kami dapat informasi dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa diserahkan kepada pengacaranya dan kepada keluarganya, yaitu budenya. Selama dia berkomunikasi dengan saya, kepada Rahmat dan Bu Ade, tidak pernah dia mengatakan ada dari keluarganya yang mengurus dia, termasuk ayah kandungnya. PPA Polres Metro Jaksel menghubungi saya. Kalian anggap apa saya? Kalian membohongi saya. Saya tidak berkepentingan dengan Loli secara pribadi. Tapi saya punya kewajiban moral membuka tabir ini karena Anda bukan kebal hukum. Meski Laura sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati tanpa sepengetahuan dirinya, namun Rasman Nasution tampak tetap optimis dengan tetap mengatakan bahwa dirinya siap untuk memperjuangkan Laura agar tetap berada di bawah pengawasannya dan berencana mengadopsi Laura. Bahkan Rasman pun kembali mengemukakan rencana dirinya bahwa ia dan istrinya sudah mengadopsi Laura jika nanti diizinkan, bahkan sudah menyiapkan kamar yang akan ditempati Laura kelak. Baik, jadi Loli, pesan dari Om ya. Kamu kan di sana orangnya yang sangat pintar dan cerdas. Handphone tidak kamu dapat, tapi kamu bisa lihat YouTube. Terus berjuang untuk kamu, Loli. Suarakan kalau kamu merasa tertekan, bahkan ada ancaman. Sampaikan. Om dan Tante Ade dengan tim, Om Rahmat, Wafi dan kawan-kawan akan berjuang untuk kamu. Saya di sini hanya berharap Loli dalam keadaan baik-baik saja, aman, dan berada di tangan orang yang tepat. Kita tidak boleh melupakan dan menutup mata. Ketika Loli di UK, dia tidak lagi lanjut sekolahnya dan ditelantarkan oleh ibunya. Kemudian ketika dia pulang ke Indonesia, dia pulang ke rumah ibunya bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali tetap tidak dibuka pintu. Lalu dia ditaruh di safe house. Pada malam itu Loli ngomong sama kita, dia berharap ibunya datang. Saya berharap ibu saya datang, Tante. Tapi apa? Ibunya tidak sama sekali pernah datang selama 5 bulan Loli di safe house. Dan itu dibenarkan oleh pihak safe house. Lalu kemudian terakhir, begitu kami berusaha membujuk Loli mengantar ke Polres, NM datang bukan melihat anaknya. Dia membabi buta seperti orang kesurupan menyerang kami. Harusnya seorang ibu, ya, harusnya dia tuh datang buru-buru memeluk anaknya, menanyakan kabar anaknya. Nah, maka dari itu tiba-tiba kita mendapat kabar Loli tengah malam dipindahkan dari Rumah Sakit Polri, dan itu katanya dijemput oleh budenya, keluarganya.
Yang saya berkali-kali bertanya ke Loli, apakah tidak ada saudara yang lain, apa itu yang tertua yang bisa menasihati ibu kamu atau menasihati kamu? Saya bilang begitu, dia tidak punya siapa-siapa. Saya bahkan bertanya, ayah kamu ada, bagaimana? Dia tidak pernah, dia tidak pernah bertemu dengan ayah sekalipun. Nah, makanya kami di sini tuh khawatir loh gitu loh, nih ada apa gitu loh. Padahal sementara kita ini menyelamatkan Loli gitu. Pada malam itu di Polres itu tuh kita berusaha untuk ini ibu sama anak tuh berdamai. Ini titik permasalahannya apa? Apakah bisa diselesaikan malam ini, bisa kembali berpelukan dengan ibu dan anak? Pada waktu itu kami seperti itu, begitu loh. Ketika Rasman mempertanyakan keberadaan Laura, istri Rasman, Ade Suryani, kembali menunjukkan bagaimana kondisi kamar yang akan ditempati Laura jika ia diputuskan akan diadopsi oleh Rasman. Ide mengejutkan Rasman ini muncul di saat Nikita dan Laura yang sudah lama berseteru tampak buntu dalam mencari solusi untuk akur kembali. Tentu saja niat Rasman tersebut tidak selamanya mulus. Ada saja suara-suara sumbang yang menyertai. Tetapi dari persiapan kamar luxe dan spesial yang telah disiapkan untuk diperuntukkan buat Laura kelak, terlihat kesungguhan Rasman dan keluarga untuk menyambut Laura sebagai bagian dari anggota baru dalam keluarga mereka. Dan seperti inilah kamar yang rencananya untuk Laura tersebut. Tinggal di sini nih, kamarnya ada. Ini di sini tuh TV-nya. Tempat belajarnya ada. AC juga, ya walaupun sederhana ya, tapi nyaman lah ya di sini ya, bersih, wangi gitu loh. Terus kamar mandi juga ada, ini. Boleh lah walaupun sederhana ya. Sama kami nantinya. Ibunya udah ibunya benar-benar ikhlas ya, nggak tantrum, nggak bikin drama lagi ya, kasih gitu loh, enggak, tapi saya berharap ya tetap nih anak bersatu dengan ibunya loh. Karena CLM ini kan masih dalam dalam asuhan negara, masih dalam pengawasan negara. Jadi kita tidak bisa dengan cepat bawa pulang. Walaupun CLM pada waktu itu malam-malam itu nangis gitu loh, nangis linglung, galau segala macam. Dia mengatakan, aku nggak kuat tante. Kami pada malam itu, kami tahu ini bakalan terjadi konflik nih, karena kita tahu sendiri kan ibunya bagaimana kan. Tapi di satu sisi, ini anak gadis tengah malam kabur. Nah, kalau misalnya kita nggak menolong dia saat pada malam itu, nanti kita pasti disalahin juga kan. Karena aku merasa di sini aku tertekan, kata si LM gitu sama kami. Nah, kita bujuk loh, LM, bukan kami tidak membawa kamu ke rumah, apalagi di tengah malam. Pastilah kami pengennya begitu kan, karena udah malam kan, kita butuh istirahat juga kan gitu. Si LM ini orangnya manipulatif ya, sangat manipulatif. Pada waktu itu kan kita bujuk Loli tuh setengah mati loh, balik ke Polres, dan kita malam itu nelfon orang PPA, nelfon deputi Kemen PPA, terus hubungin, pokoknya semua kita hubungin pada malam itu. Cuma kita tidak bisa menyalahkan mereka nggak ngangkat telepon karena kan udah tengah malam juga. Terkait keberadaan Laura Meizani Mawardi yang kini sudah tidak lagi berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, pihak Humas Polres Jakarta Selatan pun akhirnya angkat bicara, menerangkan bahwa Laura sudah dikembalikan kepada keluarganya. Pengembalian Laura kepada keluarganya dilakukan melalui proses penyerahan yang diwakili oleh kuasa hukum dan tante alias bude dari Laura sendiri, dilengkapi dengan berita acara penyerahan.
Jadi gini ya, jadi dari Rumah Sakit Kramat Jati sudah selesai melakukan pemeriksaan ya, sebagaimana yang dibutuhkan oleh penyidik, Nah, kemudian oleh penyidik tentunya LM punya keluarga. Ya, lanjut penyidik berkoordinasi dengan NM selaku orang tuanya. Nah, kemudian ya dari NM ini datanglah ada kuasa hukum, kemudian dari Bude LM. Betul ya, dari keluarga yang mendatangi harus kita berikan dengan ada berita acara penyerahan. Ya, jadi kasus berlanjut ya. Ya, jadi semua masih didalam oleh penyidik. Tetap berjalan. Sebetulnya penyidik sudah bekerja ya. Semua sudah diperiksa ya, karena itu sudah tugasnya. Oleh karena itu tunggu saja, mudah-mudahan kita berdoa lebih cepat lebih baik kasus yang ada. Ini ya. Biarlah untuk penyidik bekerja. Laura kemana? Laura sudah dipindahkan lagi ke tempat yang paling aman. Kali ini tidak ada yang bisa nerobos. Insya Allah ya, karena budenya sudah turun tangan. Nanti tinggal tunggu aja Rasman merong-merong lagi, entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, kita lihat. Karena Loli dipindahinnya diem-diem. Dan yang pindahinnya itu budenya. Kenapa jangan budenya Loli turun tangan? Seperti yang kalian dengar, seperti yang kalian lihat, hasil wawancaranya Rasman yang di luar Nurul, yang agak lain, itulah yang membuat budenya marah. Rasman kini mempertanyakan di mana Loli berada setelah dipindahkan dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Benarkah Rasman menduga bahwa proses pemindahan Laura dari Rumah Sakit Kramat Jati Polri melalui proses dibius terlebih dahulu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel Bajideh, kekasih Laura Maizani Mawardi, mengaku bingung mengapa Laura sudah dikembalikan kepada keluarganya tanpa sepengetahuan dirinya. Hal itu diungkapkan Rasman usai kemarin ia mengecek Laura di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur setelah dipindahkan dari Rumah Aman, namun Laura sudah tidak berada di sana lagi. Hal ini sontak menjadi tanda tanya besar bagi Rasman selaku pihak yang sempat dimintai bantuan oleh Laura saat dirinya kabur dari Rumah Aman lantaran merasa tidak aman berada di sana. Ya, Rasman menyayangkan kurangnya informasi terkait proses pemindahan Loli dari RS Polri Kramat Jati tersebut. Lantas, benarkah Rasman akan menempuh berbagai upaya ke lembaga terkait mengenai hal tersebut sesuai pesan Laura kepada dirinya? Terkait dengan Loli, saya sudah melakukan tracking tadi malam. Tadi malam saya sudah bergerak ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami sudah rekam dengan Bu Ade dan seperti yang sudah saya duga di awal bahwa ada upaya-upaya untuk bagaimana Loli ini tidak bisa menemukan orang yang bisa menjaga dia. Dalam pengertian ada yang takut mungkin kalau Loli ini nanti terbuka atau ada sesuatu. Padahal dia sudah buka semua. Loli ternyata sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Polri dan tidak lagi ada di Rumah Sakit Polri. Saya tidak tahu
Saya tidak tahu dia di mana berada, dan yang pasti menurut saya apa yang dia sampaikan ke saya akan tindak lanjuti. Katanya sengaja malam-malam ya? Saya tidak peduli apakah dia diambil dalam keadaan baik atau tidak, tapi apa yang dia sampaikan ke saya sesuai dengan pesan dia, saya akan teruskan kepada instansi terkait, Komnas HAM, Kementerian HAM, Kementerian Sosial, Kemen PP. Saya akan minta pertanggungjawabannya. Juga nggak apa-apa, kenapa ditutup dari saya? Kan dia lari ke saya bawa ke kantor polisi. Terus apa masalahnya di situ? Kan baik-baik aja. Karena Kemen PPA, unit PPA, KPAI sudah janji ke saya akan senantiasa berkoordinasi terkait bagaimana penempatan Loli. Tapi kalau Loli sekarang tidak berada di situ, ya kita akan lihat dengan siapa dan seperti apa. Maka informasi-informasi yang disampaikan Loli ke saya, apa yang ingin dia sebutkan kepada instansi terkait, maka saya agendakan besok jam 12 saya akan ada di Komnas HAM Republik Indonesia. Saya lanjut ke KPAI, saya lanjut ke Kementerian Sosial, bahkan ke Kementerian PPPA Republik Indonesia. Tak hanya mengaku aneh dan bingung dengan tidak adanya Laura di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rasman bahkan juga menduga bahwa ada kemungkinan proses penyerahan Laura kepada keluarga diduga dengan dibius terlebih dahulu. Dari jawaban pihak Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya, ternyata Laura telah diserahkan kembali kepada pihak keluarganya yang diwakili oleh pihak tante dan pengacara dari orang tua Laura. Proses penyerahan itu dilakukan lantaran pemeriksaan di RS Polri sudah selesai dilakukan. Proses penyerahan pun berlangsung damai dan tanpa paksaan sebagaimana diduga Rasman. Lantas benarkah Rasman menduga bahwa ada pihak yang ingin menyembunyikan Loli darinya? Saya tidak mencari sesuatu dari kasus ini, tapi saya harus meneruskan apa yang dia sampaikan. Karena dia sudah sampaikan, andainya Om nanti saya dibawa paksa lagi, tolong sampaikan ini. Apa yang dia inginkan itu yang akan saya teruskan. Saya bukan ada ini, bukan, kita menolong secara kemanusiaan itu. Saya hari Senin kemarin kan, dia pindah, saya cek. Selasa, Rabu saya kontak dengan kepala ruangannya, namanya Ibu Indra. Kamis beliau juga masih komunikasi. Saya bilang saya mau komunikasi by phone karena saya sedang berada di Bandung dan saya ke Medan. Tapi belakangan saya lihat komunikasinya setelah speak up si NN, dia bilang dibawa oleh budenya. Nah, secara diam-diam, dan ternyata informasi yang kami terima, dia keluar dari rumah sakit itu hari Jumat malam. Kalau ini sekarang Senin kan, Minggu, Sabtu, Jumat, berarti 3 hari yang lalu, dan itu malam-malam. Ya banyaklah dugaan, apakah dia dibius, baru dibawa sehingga dia nggak sadar atau apa, karena dia pasti akan melakukan perlawanan. Tapi seandainya itu baik juga nggak apa-apa, kenapa ditutup dari saya? Kan dia lari ke saya bawa ke kantor polisi. Terus apa masalahnya di situ? Kan baik-baik aja. Saya kira ini nggak main-main ya. Saya tidak ada kepentingan di kasus ini. Kepentingan saya cuma satu, bagaimana Loli bisa menerima posisi ini dan keluar dari masalah ini. Baru yang terakhir kami minta agar penyidik Polres Jakarta Selatan menghentikan kasus ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada bukti yang kuat lagi gitu. Dan kami menduga ada upaya-upaya penyidik untuk menarik dia ini karena takut ini sudah naik sidik. Sehingga keterangan dari Loli itu sangat mementahkan mereka. Loh, datanya sudah ada di saya, rekamannya ada semua di saya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.